Miyako, saya Chef Adia. Hari ini saya mau masak yang spesial nih, mau masak-masak. Mau tahu hari ini saya masak apa? Yuk langsung yuk ikutin videonya. Nah, hari ini kita mau buat nih sop buntut ala Miyako. Mau tahu apa aja bahan-bahannya? Nah, nih, ikutin ya. Nah, sahabat Miyako, untuk membuat sop buntut ala Miyako, bahan-bahannya yang pasti yang utama adalah buntut sapi. Karena hari ini saya akan membuat sop buntut dengan menggunakan buntut sapi, jadi sop buntut sapi. Nah, selanjutnya yang pasti ada bahan-bahan dan bumbunya dong. Nah, selanjutnya untuk bahannya di sini ada bawang putih yang dihaluskan dengan merica. Kira-kira 3 siung bawang putih dan juga setengah sendok merica ya. Jadi dihaluskan bersama hingga jadi pasta seperti ini. Nah, selanjutnya kurang rasanya kalau kita nggak pakai bawang merah dan juga bawang putih. Ada juga bawang putih dan juga bawang merah yang diiris. Ini masing-masing ada 3 siung. Dan selanjutnya untuk rempahnya, di sini saya pakai ada biji pala dan juga ada cengkeh, sahabat Miyako. Dan untuk aromatiknya di sini pastinya pakai daun bawang dan juga daun seledri. Dan tidak lupa yang pasti ada air untuk membuat supnya. Nah, airnya ini jumlahnya kira-kira 1500 ml dan buntutnya itu 500 gram. Jadi kira-kira perbandingannya 1:3, sahabat Miyako. Untuk pelengkap sop buntutnya, karena kalau misalnya kita makan cuma daging aja nih kayaknya kosong banget kan. Nah, selanjutnya di sini ada pelengkapnya yang pasti ada kentang dan juga wortel masing-masing 200 gram. Yang ini udah saya rebus kentang dan wortelnya supaya lebih mempercepat proses masaknya aja. Dan pastinya untuk kasih rasa asemnya untuk sop buntutnya, di sini saya kasih tambahan tomat, daun bawang dan juga daun seledri yang udah diiris. Dan buat sahabat Miyako yang suka asem bisa ditambahin dengan jeruk limau. Nah, untuk garing-garingnya di sini kita tambahin ada emping goreng. Jadi itu dia bahan-bahan untuk membuat sop buntut ala Miyako. Mau tahu gimana keseruan cara membuatnya? Ikutin terus ya. Oke sahabat Miyako, yuk sekarang kita buat sop buntut ala Miyakonya. Yang pasti step pertamanya kita rebus dulu nih buntutnya selama kurang lebih 2-3 menit untuk membersihkan kotoran yang ada di buntutnya. Nah, kita nyalain dulu ya kompornya. Kali ini saya menggunakan kompor dari Miyako tipe KG101C, kompor gas 1 tungku bertekanan rendah. Sahabat Miyako, kepo nggak? Ini pakai cookware dari apa? Nah, ini cookware itu juga dari Miyako, tipenya saucepan diameter 18 cm. Sudah mendidih nih sahabat Miyako. Sekarang kita rebus buntutnya kurang lebih 2-3 menit untuk membersihkan kotoran yang ada di buntutnya. Nah, sahabat Miyako, setelah direbus kurang lebih 2-3 menit, kita angkat ya buntutnya. Untuk selanjutnya kita akan bersihkan. Kalau misalnya sahabat Miyako bertanya-tanya, kenapa sih kok harus direbus dulu sebentar? Kenapa sih habis itu harus dibersihkan? Nah, fungsi dari step yang kita lakukan ini adalah untuk membuat sop buntut nanti kuahnya menjadi jernih. Jadi nggak kotor sahabat Miyako. Oke sahabat Miyako, buntutnya sudah saya cuci bersih tadi. Boleh dicuci menggunakan air mineral ataupun air dingin, bebas. Jadi sahabat Miyako mau cuci pakai apa boleh, yang penting bersih dan tidak ada lemak-lemak atau kotoran yang tersisa pada buntutnya. Oke, step selanjutnya adalah kita akan menumis bumbu-bumbu untuk membuat sop buntutnya. Yang pertama kita panaskan dulu pannya. Minyaknya nggak usah banyak-banyak ya sahabat Miyako. Kenapa pakai minyaknya sedikit aja, nanti lengket, nanti nempel bumbu-bumbunya. Nah, kita pakai minyaknya sedikit aja sahabat Miyako karena di sini saya menggunakan cookware dari Miyako tipe deep fry pan 24 cm dan lapisannya itu dia anti lengket non-stick Flon Plus. Jadi nggak bakal nempel nanti kalau misalnya sahabat Miyako pakai bahan-bahan apa aja yang dimasak nih nggak bakal lengket. Kita tumis bawang putih dan juga bawang merahnya sahabat Miyako sampai harum.
Kita lihat loh, sahabat Miyako, ini nggak lengket sama sekali pennya, padahal tadi kita pakai minyaknya sedikit aja. Setelah harum, kita tuang bawang putih dan juga merica yang udah kita haluskan tadi. Dan kita tumis sampai dia harum. Bumbunya sudah matang, sahabat Miyako, bisa dilihat. Nah, setelah bumbunya matang, kita sisihkan dulu ya, sahabat Miyako. Untuk merebus buntutnya, saya menggunakan Dutch oven dari Miyako, cookware juga, dengan diameter 24 cm. Oven ini dari Miyako ini cocok banget loh, sahabat Miyako, untuk digunakan merebus dalam waktu yang lama. Kita taruh buntut yang sudah kita cuci. Selanjutnya adalah air sebanyak 1500 ml. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal, perbandingan airnya 1:3. Jadi 500 gram buntut dan juga airnya adalah 1500. Kita nyalakan. Kalau misalnya sahabat Miyako bertanya, kenapa sih kok mulainya dari air dingin? Kenapa nggak mulai dari air yang dididihkan? Fungsinya sama, itu untuk menjaga supaya kuahnya atau kaldunya itu tetap warnanya jernih. Jadi dia warnanya nggak kotor atau banyak kotorannya. Selanjutnya kita tambahkan pala dan juga cengkehnya, lalu daun bawang dan juga seledri. Yang potongannya besar-besar aja, jadi nggak usah terlalu kecil-kecil karena ini nantinya akan kita buang juga. Jadi ini hanya untuk aromatik si sop buntutnya aja. Oh ya, Dutch oven dari Miyako ini juga ada tutupnya loh. Jadi pas banget buat temen-temen, buat sahabat Miyako yang suka masak lama dan ditutup supaya lebih cepat juga dia mendidihnya. Selain itu tutupnya juga transparan dan juga handle-nya itu juga anti panas. Jadi pas banget nih buat kita yang suka masak di rumah. Setelah mendidih, kita kecilkan apinya, sahabat Miyako, supaya nanti hasilnya dia tetap jernih. Jadi selanjutnya kita akan rebus sop buntut ini selama kurang lebih 2-3 jam hingga buntutnya empuk. Nah, sahabat Miyako juga perlu tahu nih kalau tungku kompor Miyako ini berbahan dari kuningan, jadi anti karat, awet, daya apinya juga maksimal. Makanya dari tadi kita ngerebus cepet banget kan, dan juga konsumsi gasnya itu cuma 2,9 kW. Sahabat Miyako juga nggak perlu ragu, karena kompor Miyako ini bergaransi 5 tahun untuk tungku dan juga katup gasnya. Setelah direbus selama 2-3 jam, selanjutnya kita masukin nih sahabat Miyako tumisan yang tadi udah kita sisihkan. Oh ya sahabat Miyako, Dutch oven dari Miyako ini dia ada handle backlight loh. Jadinya ini handle-nya nggak panas, makanya dari tadi saya pegang juga nggak panas. Dan juga dia double rivet, jadi dia makin kuat kalau misalnya kita angkat dan nggak bakal lepas. Selain tahan panas, ini juga nyaman digenggam dan juga nggak mudah rusak. Jadi yang pasti sahabat Miyako bakal awet nih punya cookware dari Miyako. Jadi nggak perlu beli-beli baru lagi karena dia tahan lama. Langkah selanjutnya kita kasih seasoning atau bumbu untuk sop buntutnya, karena kalau misalnya kita nggak kasih bumbu pasti rasanya hambar dong sahabat Miyako. Kita kasih garam kira-kira 1,5 sendok teh, lalu kita kasih gula. Karena ini adalah masakan Indonesia jadi pasti kurang kalau misalnya kita nggak kasih gula. Kurang lebih sebanyak 1 sendok teh. Kalau misalnya sahabat Miyako bertanya-tanya lagi nih, kok nggak dikasih lada ya? Tadi kan di awal kita udah kasih lada, di mana ayo? Yaitu waktu kita haluskan bawang putih bersama dengan merica. Kita aduk rata ya sahabat Miyako. Di sini sudah saya siapkan untuk bahan pelengkapnya yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Ada tomat, daun bawang seledri, ada jeruk limau, ada wortel, kentang, dan juga emping. Nah, untuk wortel dan juga kentangnya kita langsung masukin aja sahabat Miyako. Dan kita aduk rata. Wah, baunya udah kecium nih, harum. Apalagi tadi kan daging buntutnya udah kita rebus selama 2-3 jam dan yang pasti dagingnya empuk nih. Wah, sudah matang nih sahabat Miyako. Nggak kerasa ya, ternyata waktunya cepet juga. Padahal kita masaknya tadi 2-3 jam loh, hampir 3 jam tadi masaknya. Nah, setelah matang kita angkat dulu nih. Yang tadi ada daun seledri dan juga daun bawangnya, supaya nanti makannya nggak ganggu nih. Karena pasti kan dengan rasanya yang istimewa dan spesial, nggak enak dong kalau makannya digangguin sama sampah-sampah bumbunya ini. Kalau misalnya sahabat Miyako mau langsung sajikan supnya, bisa ditambahkan tomat. Dan kita aduk sampai rata. Udah jadi deh sop buntutnya. Sekarang langsung kita plating aja ya sahabat Miyako.
sahabat Miyako, sop buntut ala Miyako by Chef Fadia. Kayaknya masak-masaknya sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk follow seluruh sosial media Miyako di bawah ini. Ya, yang di bawah ini sahabat Miyako. Dan subscribe YouTube channel Miyako di Miyako Official Channel. Oke, sampai ketemu lagi di masak-masak selanjutnya. Bye-bye.